Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss doakan mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih belajar buku tematik 6B tentang persatuan dalam perbedaan. Dan kita akan fokus pada pembelajaran IPA tentang materi manfaat tumbuhan dan hewan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa hewan dan tumbuhan yang tersebar di muka bumi ini telah Allah ciptakan untuk kepentingan kita manusia. Hal itu dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Abasa ayat 25 sampai ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma shaqaqnal arda shaqqa. Fa'ambatna fiha habba. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. Yang artinya, kamilah yang mencurahkan air melimpah dari langit, dan kemudian kami belah bumi sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan, serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, itulah betapa cintanya Allah kepada kita, sehingga penciptaan manusia diiringi juga dengan penciptaan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dihidupkan di seluruh hamparan bumi untuk kesenangan kita semua. Nah, oleh karena itu, kita akan coba memanfaatkan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang tersebar di muka bumi ini untuk kepentingan kita. Tetapi, bagaimana cara memanfaatkannya? Nah, hari ini kita akan coba mempelajari manfaat apa saja yang bisa kita ambil dari hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian akan mengetahui manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang kedua, kalian juga akan mengetahui manfaat apa saja yang bisa kita ambil dari hewan-hewan yang tersebar di muka bumi. Dan yang terakhir, kita akan membahas bagaimana cara pemanfaatan hewan dan tumbuhan sesuai dengan perintah Allah. Marilah kita simak bersama-sama. Tumbuhan di sekitar kita sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan, baik mulai dari daun sampai akarnya. Berikut ini adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat yang pertama adalah bahan pangan. Bagian tumbuhan seperti daun, batang, bunga, buah, dan biji dapat menjadi sumber pangan bagi kita. Contoh tumbuhan yang bisa kita manfaatkan antara lain tebu, bayam, singkong, kedelai, mangga, padi, dan jagung. Manfaat kedua adalah bahan sandang. Sumber bahan sandang dari tumbuhan contohnya adalah serat kapas yang diolah menjadi kain katun. Selain itu, ada akar tumbuhan wangi yang dimanfaatkan untuk membuat tas dan batang rotan yang dimanfaatkan untuk membuat topi.
Manfaat yang ketiga adalah bahan obat-obatan. Banyak jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Contohnya adalah jahe untuk mengobati batuk, daun jambu biji untuk mengobati diare, dan daun pegagan untuk mengobati demam. Manfaat keempat adalah bahan baku industri. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan baku industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet digunakan untuk pembuatan ban, kayu pinus digunakan dalam industri kertas, dan buah kelapa sawit digunakan sebagai bahan pembuatan minyak goreng. Manfaat yang kelima adalah bahan pewarna alami. Tumbuhan dapat digunakan sebagai pewarna alami baik untuk makanan maupun kerajinan. Misalnya, warna hijau bisa diperoleh dari daun pandan, daun suji. Warna ungu bisa diambil dari buah naga. Dan warna kuning bisa diambil dari kunyit. Manfaat keenam adalah penyejuk udara. Tumbuhan yang memiliki banyak dahan dan ranting dapat menyerap karbon dioksida sehingga polusi udara dapat berkurang. Selain itu, pada siang hari tumbuhan akan menghasilkan oksigen sehingga dapat menyejukkan udara di sekitar kita. Manfaat yang ketujuh adalah mencegah terjadinya erosi. Erosi atau pengikisan permukaan tanah dapat disebabkan oleh aliran air yang sangat deras. Akar tumbuhan, terutama yang berukuran besar, dapat menahan aliran air sehingga erosi dapat dicegah. Nah, itulah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Sekarang kita akan melihat apa saja manfaat dari hewan bagi manusia dan lingkungan. Hewan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga keseimbangan lingkungan. Berikut ini adalah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Manfaat yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Salah satu sumber makanan manusia berasal dari hewan. Contohnya daging sapi. Digunakan untuk rendang. Selain memanfaatkan daging hewan sebagai makanan, susu dari sapi juga bisa kita manfaatkan, bisa diolah menjadi keju. Selain itu, telur ayam dan bebek juga dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Manfaat kedua adalah sebagai bahan sandang. Hewan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sandang manusia. Contohnya, serat dari kepompong ulat sutra dapat diubah menjadi kain sutra. Ada juga wool yang berasal dari bulu domba. Selain itu, kulit sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan untuk pembuatan berbagai pakaian serta aksesoris. Manfaat yang ketiga adalah bahan kerajinan. Beberapa bagian tubuh hewan dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Misalnya, kulit sapi dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Bulu angsa dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kok. Dan cangkang kerang dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai hiasan.
Manfaat yang keempat adalah penghasil tenaga. Tenaga hewan sering dimanfaatkan untuk meringankan pekerjaan manusia, misalnya kerbau dan sapi. Selain digunakan untuk menarik gerobak, kerbau dan sapi juga dimanfaatkan untuk membajak sawah. Contoh yang lain adalah kuda yang dimanfaatkan untuk menarik delman. Manfaat yang kelima adalah untuk pupuk organik. Kotoran hewan yang mengandung unsur hara dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuatan pupuk organik untuk tanaman. Pupuk organik dari kotoran hewan ini memiliki kelebihan yaitu manfaat yang keenam adalah menjaga keseimbangan lingkungan. Hewan memiliki peran menjaga keseimbangan lingkungan yang diwujudkan dengan adanya rantai makanan. Misalnya, ular memakan tikus sawah. Jika populasi ular terjaga, maka perkembangan tikus sawah akan terhambat. Dengan begitu, maka padi dapat tumbuh dengan subur. Manfaat yang ketujuh adalah menjaga kesuburan tanah. Beberapa jenis hewan seperti cacing, jangkrik, dan hewan-hewan yang membuat lubang atau sarang di dalam tanah mampu menjaga kesuburan tanah. Lubang di tanah memudahkan oksigen masuk ke dalam tanah sehingga tanah akan semakin subur dan menguntungkan bagi tumbuhan. Itulah beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan? Kalian sudah tahu manfaat-manfaat yang bisa kalian lihat dari tumbuhan dan hewan? Ya, bisa sudah tahu itu adalah sebagian kecil dari hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi. Masih banyak hewan dan tumbuhan yang belum kita tahu manfaatnya. Dan itu tugas kita sebagai manusia, mempelajari manfaat-manfaat yang sekiranya sampai dengan saat ini belum diketahui. Nah, anak-anak, meskipun kita tahu bahwa hewan dan tumbuhan yang Allah ciptakan itu memang dimanfaatkan untuk manusia, tetapi bukan berarti kita memanfaatkan hewan dan tumbuhan tersebut dengan secara membabi buta. Kita memanfaatkannya harus dengan cara bijak. Harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, untuk pemanfaatan tumbuhan, harus melihat keseimbangan ekosistemnya. Jangan sampai kita merusak keseimbangan ekosistem. Jika sebuah ekosistem rusak, maka hancurlah sebuah tatanan kehidupan di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, ketika kita memanfaatkan hewan, maka tidak boleh terlalu berlebihan. Karena apa? Ketika kita memanfaatkan menggunakan hewan secara berlebihan, diburu secara membabi buta, maka yang terjadi adalah hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Nah, ini dua sikap ini yang harus manusia senantiasa jaga agar keseimbangan yang ada di muka bumi ini dapat terjaga dengan baik. Nah, baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.